Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah semuanya sehat dan bisa hadir di kelas ini. Nah, hari ini kita akan belajar tentang penerapan teorema Pitagoras bersama Ibu Riri. Sebelum belajar, mari katakan kepada diri sendiri sambil menepuk bahumu. Hari ini saya akan belajar dengan baik. Saya pasti bisa memahami materi hari ini. Materi hari ini pasti mudah bagi saya. Sebelum belajar, mari kita mengenal salah satu budaya Sulawesi Tengah. Selamat menyaksikan. Ada beragam rumah adat Sulawesi Tengah. Hal ini karena provinsi yang beribu kota di Kota Palu ini dihuni oleh beberapa suku, seperti suku Kaili, Pamona, Mori, Bungku, Saluan, Banggai, Balantak, Buol, Toli-Toli, Kulawi dan Lindu. Mengenal tiga ragam rumah adat Sulawesi Tengah dan keunikannya. Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang memiliki adat dan budaya yang berbeda-beda. Hampir setiap daerah yang ada di Indonesia memiliki budaya yang unik dan memiliki perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Perbedaan inilah yang menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang disukai oleh turis asing karena memiliki ragamnya sendiri dan sangat menarik untuk menjadi destinasi wisata utama. Rumah adat Sulawesi Tengah. Rumah adat Sulawesi Tengah merupakan salah satu contoh dari rumah adat di Indonesia yang mempunyai keunikannya tersendiri. Wah, ada tiga rumah adat Sulawesi Tengah yang berbeda dengan keunikannya masing-masing. Berikut ini adalah informasinya. Rumah adat Sulawesi Tengah yang pertama adalah Rumah Tambi. Rumah Tambi adalah rumah bagi suku Kaili dan suku Lore yang berada di Provinsi Sulawesi Tengah. Desain rumah panggung seolah menjadi salah satu ciri khas dari berbagai rumah adat yang ada di Indonesia. Rumah adat Tambi yang berada di Sulawesi Tengah ini juga mengadopsi desain rumah panggung. Masyarakat suku Kaili dan Lore juga banyak yang menjadikan rumah Tambi ini sebagai rumah tinggal bagi kepala adat yang ada di daerahnya masing-masing. Rumah adat Lobo. Rumah Lobo ini merupakan rumah adat khas Kulawi, berfungsi sebagai balai rapat tetua adat, sidang adat, upacara, perayaan panen, dan rapat penentuan kapan membuka ladang. Rumah adat Sulawesi Tengah ini juga berfungsi sebagai rumah singgah jika ada warga desa lain yang kemalaman di Porelea, dapat bermalam di rumah adat ini. Dalam satu desa umumnya hanya memiliki satu rumah lobo. Ada kalanya, rumah lobo bisa difungsikan sebagai pengadilan bagi masyarakat di daerah Kulawi. Rumah Souraja. Rumah Souraja merupakan salah satu warisan budaya rumah adat suku Kaili Sulawesi Tengah. Rumah Souraja adalah rumah panggung seluas 368 meter persegi yang konstruksinya terbuat dari kayu. Rumah Souraja disebut juga dengan Banua Oge atau Banua Mbaso dan didirikan oleh Raja Palu Jojokodi sekitar tahun 1892, dengan tujuan sebagai tempat tinggal keluarga raja. Setelah melihat video rumah adat Sulawesi Tengah, apakah kamu dapat melihat bangun segitiga pada video tadi? Nah, sekarang Ibu Riri akan mencoba menampilkan kembali gambar-gambar rumah adat Sulawesi Tengah. Nah, sekarang coba sebutkan bagian rumah adat yang berkaitan dengan teorema Pitagoras. Ya, benar sekali. Bagian atap rumah adat berbentuk segitiga. Coba tunjukkan bagian rumah adat yang berkaitan dengan teorema Pitagoras. Sekarang kita gambarkan. Coba tunjukkan garis yang akan kita buat untuk membentuk segitiga siku-siku. Ya, benar, kita akan menarik satu garis dari alas segitiga. Garis tersebut adalah tinggi dari segitiga, sehingga terbentuklah segitiga siku-siku pada segitiga tersebut. Selanjutnya kita akan melihat pada atap rumah adat Lobo. Coba tunjukkan bagian rumah adat yang berkaitan dengan teorema Pitagoras. Pada gambar ini, atapnya berbentuk trapesium. Dan dari mana kita bisa membentuk segitiga siku-sikunya? Ya, benar sekali. Jika kita menarik satu garis yang menjadi tinggi trapesium,
akan terbentuk segitiga siku-siku. Sekarang perhatikan garis yang ditarik dan sudut siku-sikunya ada di... Ya, benar sekali. Selanjutnya kita akan melihat lebih dekat penerapan teorema Pitagoras di lingkungan sekolah. Apakah di lingkungan sekolah terdapat objek yang berkaitan dengan teorema Pitagoras? Benar sekali, salah satunya adalah tangga yang sering kita lewati. Yang kedua adalah tiang gawang. Dan yang terakhir adalah lapangan. Mengapa lapangan bisa menjadi contoh yang berkaitan dengan teorema Pitagoras? Alasannya tentu pasti akan kita bahas setelah gambar ini. Salah satu objek yang bisa berkaitan dengan teorema Pitagoras adalah tangga yang sering kita lewati. Apakah ada yang ingin menunjukkan sudut siku-siku yang terbentuk pada tangga tersebut? Ya, betul. Ada yang lain? Iya, terima kasih. Nah, sekarang Ibu berikan tanda siku-sikunya. Ya, benar ya yang tadi ditunjukkan oleh teman-temannya. Selanjutnya ada pertanyaan. Apa yang bisa kamu ketahui dari tangga tersebut dengan menerapkan konsep teorema Pitagoras? Ya, benar sekali. Salah satunya adalah tinggi tangga. Kita perhatikan gambar kedua. Silakan siapa yang bisa menunjukkan sudut siku-siku pada tiang gawang tersebut? Ya, benar sekali. Sekarang perhatikan gambarnya. Ibu telah menggambar tanda siku-sikunya. Selanjutnya ada pertanyaan, apa yang bisa kamu ketahui dari gawang tersebut dengan menerapkan konsep teorema Pitagoras? Benar sekali, salah satunya adalah tinggi tiang gawang. Selanjutnya kita akan membahas lapangan sekolah. Kenapa lapangan sekolah bisa menjadi salah satu contoh yang berkaitan dengan teorema Pitagoras? Nah, jika diilustrasikan dengan sebuah gambar, ini adalah lapangan. Nah, sekarang apa yang akan kita lakukan pada persegi panjang tersebut sehingga membentuk sebuah segitiga siku-siku? Nah, perhatikan gambar, Ibu telah menarik diagonal dari persegi panjang sehingga membentuk segitiga siku-siku. Ada yang bisa menunjukkan di mana sudut siku-siku yang terbentuk? Benar sekali, Ibu akan memberikan tanda pada sudut siku-sikunya. Nah, sekarang kita akan mengingat kembali materi sebelumnya. Jika ada sebuah segitiga siku-siku yang sisinya adalah 20, 15, dan yang ditanya adalah sisi X. Bagaimana kita bisa menentukan X kuadrat? Ya, benar sekali, 15 pangkat 2 ditambah 20 pangkat 2. Contoh kedua, jika satu sisinya berukuran 15 dan 12, maka tentukan sisi Y-nya. Jadi Y pangkat 2 adalah, benar sekali, 15 pangkat 2 dikurang 12 pangkat 2. Tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah menyelesaikan masalah pada LKPD, melakukan diskusi dan tanya jawab, peserta didik dapat menggunakan teorema Pitagoras untuk menyelesaikan masalah kontekstual. Hari ini kita akan menggunakan model problem based learning. Pada sintak awalnya, kita akan mengenal masalah. Perhatikan dan amati masalah berikut. Kamu sekarang berdiri tepat di depan kelas 7 Tulip. Kamu akan berjalan menuju UKS. Jika kamu berjalan melewati ruang guru, kamu akan menempuh jarak 15 meter dan 20 meter jika melewati koridor kelas 7. Apakah ada jalan lain yang bisa dilewati agar lebih cepat sampai di ruang UKS? Bagaimana kamu menentukan jarak yang akan kamu tempuh jika melewati jalan tersebut? Dan tunjukkan kebenaran bahwa jalan tersebut merupakan jalan terpendek menuju UKS. Nah, sekarang untuk menyelesaikan masalah ini silakan dipelajari dan dipahami bersama kelompoknya. Silakan duduk berkelompok sesuai dengan kelompok yang Ibu telah berikan di grup WA. Selama menyelesaikan LKPD, kalian dapat mengakses barcode sebagai informasi tambahan.
Karena waktu sudah habis dan kalian juga sudah selesai mengerjakan LKPD, pada pertemuan selanjutnya Ibu akan meminta setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil pekerjaan kelompoknya. Kita berikan aplaus untuk diri kita sendiri karena sudah semangat belajar hari ini. Siapkan diri kamu untuk mengikuti proses pembelajaran selanjutnya. Terima kasih anak-anak hebat Ibu Riri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.